Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai tahun Hijriyah atau penetapan kalender Hijriyah. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah yang telah lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sebagian umat muslim mungkin telah terbiasa dengan kalender tahun Masehi. Padahal Islam memiliki kalender Hijriyah sebagai acuan dalam penanggalan. Meski hari-hari menggunakan kalender Masehi, namun seharusnya sebagai muslim juga mengetahui tanggal dalam kalender Hijriyah. Perlu diketahui bahwasanya sejarah dibuatnya kalender Hijriyah ini mempunyai hikmah bagi setiap muslim. Nah, awal mula dibuatnya kalender Hijriyah ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Di mana saat itu Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin umat Islam kedatangan utusan yang membawa surat tanpa disertai tahun. Hal itu kemudian membuat Umar mengumpulkan para sahabat dan pembesar untuk melakukan ijma atau musyawarah penetapan atau penentuan tahun kalender Islam. Nah, nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah telah ada sejak lama, jauh sebelum Islam datang, di mana orang Arab biasa menamai tahun dengan peristiwa yang terjadi. Seperti halnya tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai tahun gajah, karena adanya pasukan gajah yang menyerang Mekah di tahun itu. Nah, dalam diskusi tersebut muncul sejumlah ide seperti tahun 1 kalender Islam dimulai, yakni waktu turunnya wahyu, atau saat kelahiran Rasulullah SAW dan waktu wafatnya Rasulullah SAW. Begitu pentingnya kalender Islam ini karena menjadi acuan bagi umat muslim di seluruh dunia. Nah, usulan tahun pertama kalender Islam dimulai saat Rasulullah SAW meninggal ditolak karena dikhawatirkan setiap tahun baru umat muslim justru bersedih karena mengingat wafatnya Rasulullah SAW yang sangat dicintai umat Islam. Hingga akhirnya ada usulan bahwa tahun pertama kalender Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Yasrib, hingga kemudian berubah nama menjadi Madinah setelahnya. Nah, proses hijrah itulah yang kemudian menjadi penamaan kalender Islam bernama kalender Hijriyah. Nah, momen pada saat hijrah itulah yang menjadi titik perjuangan Islam. Bagaimana umat merasakan kenyamanan dalam ibadah dan menjadi momen penyatuan di mana Rasulullah SAW saat datang ke Madinah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Dan itulah Islam yang benar, mempersatukan bukan memecah, membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, momentum tahun baru Islam juga seharusnya dimaknai untuk berintrospeksi mengenai proses hijrah masing-masing umat, agar senantiasa memperbaiki dirinya sebagai muslim yang sejati. Nah, di dalam kalender Hijriyah terdapat 12 bulan,
yaitu bulan yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian yang kedua adalah bulan Safar, kemudian bulan yang ketiga adalah Rabiul Awal, kemudian bulan yang keempat adalah Rabiul Akhir, kemudian bulan yang kelima adalah Jumadil Awal, kemudian bulan yang keenam adalah Jumadil Akhir, kemudian bulan yang ketujuh adalah Rajab, kemudian yang kedelapan adalah Sya'ban, bulan yang kesembilan adalah Ramadan, bulan yang ke-10 adalah Syawal, bulan yang ke-11 adalah Zulqa'dah, bulan yang ke-12 adalah bulan Zulhijjah. Nah, sedangkan dalam kalender Hijriyah mempunyai perbedaan dengan kalender Masehi, yaitu yang pertama bahwasanya dalam kalender Hijriyah satu bulan memiliki antara 29 hari atau 30 hari saja, sehingga total hari dalam satu tahunnya berkisar antara 354 hingga 355 hari. Sebagai penjelasan, pada bulan Muharram ada 29 hari, Safar sebanyak 30 hari, Rabiul Awal sebanyak 29 hari, Rabiul Akhir terdiri dari 30 hari, dan selanjutnya bulan Jumadil Awal ada yang 29 hari dan Jumadil Akhir berjumlah 30 hari. Nah, sedangkan pada tahun Masehi di dalam satu bulan ada yang berjumlah 30 atau 31 hari, kecuali Februari yang jumlah harinya antara 28 hingga 29 hari saja, sehingga untuk total hari dalam satu tahun yaitu sekitar 365 hari. Jika dilihat penanggalan, pada sekali 4 tahun akan terjadi tahun Kabisat, di mana jumlah hari mencapai 366 hari, yaitu tepatnya ketika pada bulan Februari terdiri dari 29 hari. Sebagai perbandingan, pada tahun yang terdiri dari 365 hari, bulan Januari memiliki 31 hari, kemudian Februari memiliki 28 hari, Maret sebanyak 31, April 30 hari, dan jumlah hari pada bulan Mei adalah 31 hari. Nah, berdasarkan sejarahnya, penetapan tahun baru Islam didasarkan pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dan dijadikan sebagai simbol dari hijrahnya umat muslim dari zaman jahiliyah ke zaman madani. Penetapan ini juga sudah diakui dunia sejak tahun ke-7 Masehi dan sudah digunakan sebagai kalender Islam di seluruh dunia. Berbeda dengan kalender Masehi, di mana penetapannya adalah berdasarkan lahirnya Nabi Isa alaihissalam, di mana proses penetapannya juga cukup panjang dan membutuhkan waktu tidak sebentar sampai akhirnya dipakai oleh seluruh dunia saat ini. Nah, dalam kalender Hijriyah untuk menentukan satu hari adalah dari mulai terbit sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu, saat menentukan kapan tahun baru Islam, 1 Ramadan dan 1 Syawal benar-benar dilakukan pengamatan yang tepat agar penanggalannya tidak salah. Berbeda dengan Masehi yang dimulai dari tengah malam di suatu tempat, di mana akan berbeda perhitungannya di sebuah daerah dengan daerah lainnya. Nah, demikianlah secara singkat mengenai tahun Hijriyah atau kalender Hijriyah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.